Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Segala puji bagi Allah yang mencukupi rezeki bagi kita semua. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda. Semoga salawat dan salam juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Yang kami hormati PLA Kerapayalo, yang kami hormati para sepuh, para ustadzah, para ibu-ibu, para guru, dan juga jamaah semua yang insya Allah dalam keadaan baik. Apa kabar semuanya ibu-ibu semua? Oh, jangan siang dereng. Ngantuk betul. Nggih. Ya Allah, jujur banget. Ya, memang kajian siang seperti itu ya ujian ya Bu ya. Semoga panjenengan bisa berjuang menahan kantuk dan berjuang untuk memahami apa yang disampaikan. Jadi kita nonton Bu. Jadi kita nonton betul. Alhamdulillah. Dapat dari dimasak. Baik ibu semua, kemarin sebelumnya dari sakit nos dan Ustaz. Kalau itu bukan langsung jawab ya. Alhamdulillah pas jadwal khutbah cakap mriki. Di pas kalian dari maksud saya punya kenangan terakhir saya di situ pas 7 bulan yang lalu ya. Saya isi, setelah saya isi istri saya WA, sudah nggak karuan. Saya pulang jam 5 sampai rumah, diantar ke puskesmas sebelum maghrib lahiran. Anak ketiga Bu. Jadi agak terkenang juga ya di sini habis itu pulangnya lahiran. Biasanya kan kalau pembukaan itu paling nggak sepekan setelahnya lahiran ya. Mungkin karena anak ketiga sudah gampang kali ya gitu. Juga barokahnya majelis taklim ini alhamdulillah. Saya itu minta izin istri waktu itu, nih ada kajian gimana? Nggak apa-apa Bi, saya juga belum ngerasain apa-apa gitu. Mau tak panggilin ibu mertua kok? Nggak usah Bi, masih kuat gitu. Ternyata setelah kajian selesai ada WA, kalau cepat pulang. Makanya waktu itu Bu udah mampir Ustaz, ya insya Allah kapan-kapan ya. Insya Allah. Baik jemaah, insya Allah kita akan sama-sama ngaji tentang 4 pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim. Berapa pelajarannya? 4 aja, nggak usah banyak-banyak. Sebetulnya pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim itu sangat banyak. Cuman kita dalam kesempatan yang kali ini akan bahas 4 saja. Semoga ini bisa menjadikan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah ya, dan mendapatkan contoh yang baik. 4 itu yang pertama adalah husnudzon. Kenapa Ibu? Husnudzon itu apa? Prasangka baik, baik sangka. Bahasa kerapiannya itu positif thinking. Bahasa kerapiannya ini. Kemudian pelajaran yang kedua adalah semangat menafkahi. Semangat apa Bu? Menafkahi. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah berkorban. Berkorban. Dan yang keempat adalah mendidik keluarga. Yang pertama apa tadi? Husnudzon. Yang kedua semangat menafkahi. Yang ketiga berkorban.
Dan yang keempat, mendidik keluarga. Ya, demikian 4 tadi, semoga bermanfaat. Cukup? Saya pulang ya. Sudah selesai. Iya. Dihafal insya Allah ya. Husnudzon, semangat menafkahi, berkorban, dan mendidik keluarga. Yang pertama tentang husnudzon. Ibu-ibu, kira-kira dalam kehidupan kita husnudzon itu penting apa mboten? Penting? Penting. Kadang adanya orang yang frustasi. Frustasi ini kenapa? Frustasi, putus asa. Bahasanya ngapunten, bahasa Jawa itu gendeng gitu ya. Ngapunten sangat stres gitu. Itu karena kurang husnudzon. Kurang apa? Husnudzon. Padahal kalau husnudzon, masya Allah, kehidupan itu terasa lebih mudah. Kehidupan itu terasa lebih ringan. Terkadang bukan nikmatnya yang kurang apa nih jemaah? Bersyukurnya yang kurang. Ibu-ibu kira-kira lebih mudah mana kepada suami? Bersabar menghadapi suami atau bersyukur berterima kasih kepada suami? Lebih mudah mana? Angel kabeh Pak Ustaz. Biasanya lebih mudah bersabar, betul enggak? Suami sengayalnya kayak apa ya panjenengan masih membersamai, betul apa benar? Tapi terkadang bersyukur itu sulit. Ya. Makanya mohon maaf, neraka itu ngapunten iki bener-bener ngantuk. Kebanyakan penghuninya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Padahal nek ngaji sing semangat laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bikufrihinna, karena mereka para perempuan itu sangat mudah mengingkari kebaikan. Para sahabatnya bertanya, apakah kami ini kufur kepada Allah, nggak berterima kasih kepada Allah? Kata Rasul, tidak. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka para perempuan itu tidak mensyukuri kebaikan suami. Makanya kadang ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Begitu ya. Terkadang kalau suami berbuat baik terus menerus, di satu hari berbuat kesalahan, pancen mas kira pengen aku seneng kok, pancen mas ke pelit kok, pancen mas ke nek karo adik kaya kowe kok. Sering muncul kayak gitu kadang. Nah ini yang menjadikan perempuan ini terpelosok atau terpeleset ke dalam api neraka. Makanya yang paling penting yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya istri namanya Hajar. Nek wong rapiak biasanya kenalnya Siti Hajar ya, ya. Ditambah Siti kok. Siti itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Kenapa Bu? Bahasa Arab atau bahasa Jawa? Kenapa jadi Siti Markonah gitu jadinya gitu dan seterusnya gitu. Siti itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Ada yang bilang Jawa, ada yang bilang Arab ya. Siti itu bahasa Arab dari kata sayyidati, tuanku ya. Katanya seperti itu ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu nunggu dapat anak itu kalau nggak salah sampai 86 tahun sama. Jenengan waktu sing kemarin 86, saya masih 26 Ustaz, punjul 30 tahun.
Ya Allah, kunjula ketemu. Jadi nunggu anaknya lama. Ketika sudah punya anak lagi senang-senangnya, belum disamping, masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dan anaknya yang bernama Ismail jauh dari daerahnya. Akhirnya berjalan, dipanggil istrinya, siapkan bekal. Ditanya, ya, beliau nggak tanya. Jadi ketika disampaikan siapkan bekal, beliau langsung menyiapkan bekal. Nggak tanya mau kemana, nggak tanya kapan, pokoknya langsung berangkat. Di Krati ada istri yang kayak gini nggak jamaah? Diajak persiapan, langsung persiapan. Masya Allah. Masuk-masukin bajunya, masuk-masukin air, masuk-masukin makanan, berangkat. Naik kendaraan. Zaman dulu mungkin ya naik binatang gitu ya, naik apa gitu. Entah unta, entah apa gitu. Berjalan, kemudian binatang itu dari tempat yang pertama itu banyak tanaman, banyak rumput-rumputan. Kemudian masuk ke daerah pegunungan, turun lagi, mulai nggak ada tanaman, mulai nggak ada rerumputan, sampai tiba di satu tempat. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, dari tunggangannya, anak istrinya ikut turun. Setelah itu bekalnya diberikan, makanannya, minumannya, dan ini paling cukup cuman buat maksimal 2 hari. Hari ini dan besok gitu. Setelah sudah, Nabi Ibrahim naik ke tunggangannya lagi berjalan. Istrinya ngikutin. Kemudian menanyakan pertanyaan. Ya Ibrahim, wahai suamiku tercinta, wahai Nabi Ibrahim, kata beliau, mau kemana engkau pergi? Enggak dijawab. Wa tatrukuna biwadinil ladzi laisa fihi anisun wala syai'. Kamu mau meninggalkan kami di sini, di padang Sahara, tempat yang enggak ada manusia, tempat yang enggak ada tanaman, tempat yang enggak ada air. Panjenengan yang udah pernah haji, coba bayangkan di tengah padang pasir sendirian, cuman sama anak kecil, bayi belum disapih. Gimana rasanya Bu? Nelongso mboten Bu? Jari Bu Mahmud nangis. Jenengan bayangin bae ora karuan Bu. Dan Nabi Ibrahim nggak jawab sama sekali, ditanya berkali-kali, diulang pertanyaannya, diulang lagi, tidak dijawab. Sampai akhirnya istrinya pun paham, tidak mungkinlah seorang nabi, ya, artinya seorang yang baik meninggalkan tanpa ada alasan. Sampai akhirnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada, apa Allah yang memerintahkanmu untuk ini semua? Apa Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, benar. Yang merintahkan siapa jemaah? Allah. Disinilah husnudzonnya Hajar muncul, berprasangka baik, tidak kemudian berprasangka buruk. Oh nek ngene aku bakal mati gitu. Oh nek ngene tego sampean Mas. Enggak seperti itu. Maka Hajar kemudian mengatakan, idan la yudayyi'un Allah. Kalau memang demikian,
Kalau memang Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Nabi Ibrahim pun akhirnya lanjut perjalanan. Berlalu malam masih bisa ditangani. Minuman masih ada diminum, makanan masih ada dimakan. Sampai kemudian hari di mana airnya habis, makanannya habis. Tentunya seorang ibu kalau konsumsinya kurang, biasanya ASINya juga kurang. Disinilah Ismail mulai rewel, mulai nangis. Nangisnya gimana, Bu? Siapa yang masih punya bayi pensiun, nangisnya gimana kira-kira bayi? Nah, seperti itu ya. Oh, gitu ya mungkin ya. Akhirnya beliau pun Masya Allah luar biasa, tetap husnuzan, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita miliki yang namanya husnuzan. Ibu pernah dengar cerita Nabi siapa yang ganteng namanya? Nabi sinten? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika kecil pernah dibuang, betul nggak? Dibuang di mana, Bu? Sumur. Kira-kira nangis mboten, Bu niku? Jajile orang duwe dosa apa-apa lho. Dibuang di tempat yang sangat jauh sendirian, di sumur pisan. Tapi beliau husnuzon, sehingga ada orang yang kemudian mengambil air, ternyata kok abotke neng opo? Jeblono ono bocah bagus gantolan neng ember. Ya Allah, bocah kok bagus temen. Akhirnya mohon maaf ya, diserahkan kepada raja, kemudian mendapatkan imbalan, dirawat, tumbuh besar, ternyata jadi seorang pemuda yang ganteng, pemuda yang gagah, pemuda yang pinter, sehingga pada satu ketika ternyata istrinya raja itu kesengsem, jatuh cinta setengah kelenger, mabuk kepayang. Ternyata mungkin saja ya, orang yang usianya lebih tinggi senang kepada orang yang usia lebih muda, wajar gitu ya. Sampai karena istrinya raja itu punya kekuasaan, Yusuf dimasukkan ke dalam kamar, dikunci semua pintunya. Dan istrinya raja ini tentunya cantik jemaah, namanya juga istrinya raja. Dan pakai pakaian-pakaian yang menarik gitu ya. Bukan cuman seperti itu, ngerayu pisan. Yusuf, waduh, sini dong. Aduh ya Allah, Bu, anak muda mana yang tidak tergoda? Ya, apalagi anak muda itu biasanya mohon maaf ya, yang namanya ngapunten itunya masih kuat gitu ya. Keinginannya masih apa? Kuat gitu. Dipaksa, diancam. Tapi Masya Allah, beliau walaupun sudah sama-sama tertarik gitu ya, beliau langsung balik badan, langsung balapan ke pintu. Ternyata masih kesewek dari belakang sampai berendet gitu, Pak. Masya Allah. Tapi jamaah ingat ya, walaupun Nabi Yusuf mengalami ujian yang luar biasa, satu ketika ternyata beliau menjadi seorang menteri, seorang yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga ketika itu beliau membagi-bagikan bantuan ketika musim paceklik. Dan ternyata yang menerima bantuan diantaranya adalah 10 saudara tirinya yang dulu menjahatinya. Betul enggak? Yang penting husnuzon. Jadi ujian seperti apapun, kalau husnuzon insya Allah bagus, insya Allah baik. Seperti Nabi Yusuf. Kemudian Nabi yang lahir di tengah-tengah raja yang suka nyembelih bayi, yang dialirkan di sungai Nil, Nabi siapa namanya jemaah?
Nabi Musa. Bayangin coba, ibunya baru melahirkan Nabi Musa. Mohon maaf, asinya masih keluar. Kemudian harus berpisah dengan Musa kecil. Kira-kira jenengan nek dibayangke sakit mboten, Bu? Atine sedih mboten? Sedih. Tapi tetap husnudon. Masya Allah, Nabi Musa itu masukkan ke kota Keli, bahasanya Ibu, terdampar di depan kerajaannya Fir'aun, diambil, kemudian diserahkan kepada Asia, kemudian dirawat sampai dewasa. Ternyata bukan Nabi Musa yang tenggelam di Sungai Nil, justru Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kira-kira penting tidak husnudon jamaah? Penting sekali. Makanya kita kalau punya masalah apapun, punya cobaan apapun, tetap husnudon, berprasangka baik kepada Allah. Karena seperti apapun pahitnya, getirnya kehidupan, Allah telah menuliskan takdir terindah, walaupun kadang prosesnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Jamaah pernah makan buah-buahan? Buah-buahan biasanya punya kulit nggak? Duren punya kulit nggak? Kulitnya gimana duren? Penuh duri. Bisa nyojoki jari Ibu. Untuk mendapatkan buah durian yang manis, tentu harus kemudian berusaha membuka kulit yang sangat tajam. Sama, terkadang Allah berikan kita hadiah, Allah berikan kita karunia, Allah berikan kita nikmat, sebelumnya Allah berikan bungkus yang seperti itu jemaah. Panjenengan nek badhe tumbas permen, tumbasnya permen sing bungkusan apa sing wis bukaan? Lek bukaan dhewe berak gelem aku Mas. Mesti mut maning jare ibune ya Allah. Kalau mau beli baju nih, jangan suruh milih. Udah ada yang mentraktir gitu, udah ada yang membayarin. Mau pilih beli baju yang masih bungkusan plastik rapi di dalam, atau mau beli baju yang di luar udah kena debu, udah dimek-mek banyak orang. Jangan pilih yang mana? Yang bungkusan dong. Sama, terkadang Allah membungkus satu nikmat dengan masalah. Allah membungkus satu nikmat dengan yang namanya musibah. Maka yang penting husnudon kepada Allah. Dengan kita husnudon kepada Allah, kita akan mendapatkan nikmat tersebut dengan penuh keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita pun perlu kemudian menyimak baik-baik sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang namanya husnudon. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Yaqulullahu Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, aku kata Allah sesuai dengan prasangka seorang hamba kepadaku. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah, kalau ada yang sakit pengen sembuh, husnudon kepada Allah, saya insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Ya Allah, saya ini kok punya kekurangan, saya ini punya utang ya Allah, bentar lagi harus disauri. Husnudon sama Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak doa, perbanyak usaha, insya Allah akan dimudahkan lunas, akan dimudahkan kekurangannya tercukupi. Ya Allah, anak wedok kurung nikah-nikah ya Allah. Koncone wis do nikah, ngapunten wis do duwe anak, anakku kok urung ya Allah. Banyakin doa, banyakin husnudon, banyakin kemudian ibadah, doa, usaha. Insya Allah Allah berikan jodoh yang terbaik jemaah. Jadi tidak perlu sibuk mencari yang terbaik, cukup sibuk menjadi yang terbaik, maka akan dijemput oleh orang yang terbaik juga, insya Allah. Gitu ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang ada dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam,
adalah bagaimana kita harus menjadi seorang yang semangat menafkahi keluarga. Jadi ketika Hajar kemudian sudah kehabisan bekal, ASInya kemudian sudah mulai sulit keluar, kemudian Ismail sudah mulai nangis, beliau tidak berpangku tangan, beliau tidak malas-malasan, tapi beliau mulai meninggalkan anaknya sambil melihat naik ke bukit Sofa. Barangkali ada orang untuk dimintai bantuan, barangkali ada air, atau barangkali ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Di bukit Sofa nggak dapat, turun, nengok anaknya lagi dicep-cep, naik lagi ke bukit Marwah. Dan itu lumayan jauh jamaah ya, yang sudah pernah haji tentunya lumayan jauh itu. Kemudian di bukit Marwah lihat nggak ada siapapun, nggak ada apapun, turun lagi ke anaknya, dicep-cep lagi, naik ke Sofa, terus sampai berapa kali jamaah? 7 kali. Kira-kira lelah nggak jamaah? Walaupun lelah, ternyata Masya Allah, rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Ternyata air justru muncul dari kakinya Nabi Ismail, yang sampai sekarang sumurnya masih ada, namanya sumur apa jamaah? Sumur Zamzam. Dan Allah, setiap kita sudah pernah minum, betul? Sumur yang Arab tekan kerapiak banyune. Masya Allah, mboten Bu. Masya Allah. Itu adalah buah dari husnudon dan juga ikhtiarnya Hajar alaihassalam dalam mencari nafkah. Maka ibu-ibu walaupun masak capek, asa-asa ajang yo, capek ngumbai kelambi yo, capek ngladeni suami yo, capek, kadang luwih capek daripada ngladeni bayi. Ngene apa mboten? Sabar, semangat dalam memberikan hak-hak mereka, dalam menunaikan kewajiban kita. Insya Allah semua itu kita niatkan karena Allah, jadi pahala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah terbetik dalam diri kita kemudian kita ini kok berpikir golek sing haram dek, angel apa maneh golek sing halal. Jangan sampai seperti itu. Karena setiap kita yang masih hidup, setiap kita yang masih bernafas, semua masih ada rizkinya. Tidak mungkin kita meninggal kecuali rizki kita telah sempurna. Jadi misalkan ada orang yang meninggal, kemudian dia itu sebelum meninggal harus mendapatkan nikmat ini, maka sebelum nikmat itu sampai, sebelum nikmat itu dirasakan, orang ini nggak akan meninggal. Maka mumpung di sini ada nikmat, ada teh, tak minum dulu coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pinter baik Pak Ustadz. Cari momen, cari kesempatan dalam pengajian gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali kita ini bersemangat dalam menafkahi keluarga. Yang laki-laki ya cari nafkah, bekerja. Yang ibu-ibu semangat belanja. Nek belanja aja medit-medit toh Bu. Pinten Mas, 3.000, 1.500 bae Mas. Wes kenyang, jaluk bonus meneh gitu ya. Ya Allah gitu ya. Ya sewajarnya gitu ya. Memang pasarannya segitu ya bismillah segitu gitu. Lah priye Pak Ustaz nek ora ngenyang ora afdol. Kaya ana sing kurang gitu ya. Ya Allah. Kalau memang harganya memang segitu pasaran bismillah ya. Kemudian jamaah, pekerjaan apapun dinikmati. Pekerjaan apapun disyukuri, diteladani. Karena pekerjaan yang halal seperti apapun itu mulia di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi. Seorang di antara kalian itu mencari seikat kayu bakar, kemudian diikat, kemudian disunggu. Sunggu apa sunggi, Bu? Sunggi apa sunggu? Sunggi ya. Kemudian disunggi. Khairun min an yas'ala ahadan. Itu masih lebih baik daripada minta. Gak punya uang, pergi ke kebun, pergi ke hutan misalnya, cari kayu diikat dijual di pasar, atau dibuat areng setelah itu dijual, mumpung musim rame nyate gitu Bu ya. Itu masih lebih baik daripada meminta. Kenapa? Karena kalau meminta-minta, ya mungkin dikasih, mungkin tidak dikasih. Jadi yang namanya orang itu kalau diminta itu nggak seneng, Bu. Beda halnya dengan Allah. Kalau Allah kita minta seneng enggak? Seneng. Itu bedanya Khalik dengan makhluk. Kalau Khalik diminta seneng, tapi kalau makhluk diminta tidak senang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanan yang paling baik itu adalah makanan yang kita hasilkan biidznillah dengan jeri tangan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairun min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang kecuali makanan yang dia usahakan dengan hasil jerih payahnya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya bukan dari hasil meminta jamaah. Maka sebetulnya jamaah ya, masakan yang paling baik buat keluarga ya masakan yang panjenengan masak. Walaupun sekali-kali beli tidak apa-apa. Tidak mengapa, insya Allah masakan seperti apapun kalau masakan keluarga itu terasa istimewa. Jadi walaupun siang-siang hanya ada sayur sama gereh, rasanya ya sayur sama gereh, gitu. Tapi istimewa gitu loh Bu, maksudnya gitu ya. Masya Allah. Itu kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin senajan lauknya tempe, lauknya tahu, seperti makan daging. Ya daging tempe, daging tahu maksudnya gitu ya. Tapi nikmat, tapi berkah gitu maksudnya ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati jangan sampai kita membawa sesuatu yang haram ke rumah. Jangan sampai kita memasak sesuatu yang haram untuk keluarga. Entah itu sayur, entah itu telur, entah itu daging, jangan sampai dari perkara yang haram. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, lahmun nabata min sukhtin abada, daging yang tumbuh dari harta yang haram. Kata Rasul, selamanya nggak akan masuk surga, kata beliau. Ngeri mboten jamaah? Ngeri. An-naru aula bihi, neraka itu lebih pantas bagi orang yang seperti itu. Jamaah mohon maaf, yang haram itu bukan cuma daging babi, daging sapi yang bisa haram kalau belinya pakai uang korupsi. Ngeri mboten jamaah? Yang haram bukan cuma topi miring, teh pun bisa menjadi haram kalau belinya pakai uang kolusi, pakai uang ngapusi. Hati-hati nggih, jangan sampai sekali-kali memberikan kepada keluarga sesuatu yang haram karena membahayakan mereka dunia dan
akhirah. Jamaah, uang haram itu bisa berefek kepada keadaan hati seseorang. Bahkan bisa berefek kepada keselamatan seseorang. Maka yang halal, yang sedikit masih lebih baik daripada haram tapi banyak. Nek panjenengan kon milih halal sithik apa haram akeh? Halal akeh Pak Ustaz, ya Allah. Niku ya kula gelem Bu. Halal ya banyak gitu ya, insyaallah. Bismillah nggih, jangan sampai kita membawa sesuatu yang haram. Berusaha untuk menjadikan setiap pekerjaan, setiap masakan kita adalah masakan yang halal. Pastikan benar-benar ya Bu ya. Soalnya saya tuh pernah punya pengalaman Bu. Habis ngisi pengajian di daerah Sinimbro, pokoknya baru subuh gitu ya. Isinya apa Bu? Subuh. Kemudian berjalan ke arah sana, itu mau beli daging, daging sapi ya. Ternyata bukan sapi. Daging apa Bu? Saya langsung tak gas itu motornya ya, karena lihat ternyata ada kepalanya di situ gitu ya. Karena baru pertama pindah waktu itu kan ya, belum pernah tahu. Waliyadzubillah, boro-boro belum jadi beli, alhamdulillah. Nah, jadi beli, istri saya masak, apa orang ngeri nih Bu ya. Nah, waliyadzubillah. Jadi yang pertama tadi kita belajar tentang husnudzon, dan yang kedua kita belajar semangat mencari rizki, mencari nafkah, semangat masak, semangat nyapu di rumah, semangat apa Ibu ngepel, asa-asa aja, nggih. Insyaallah pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan yang bernilai pahala kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sambil nyapu aku terus mau bojone orang krewangi ngerumit dhewe. Jangan ya Bu. Ustaz kok persis temen Ustaz. Misal mawon ya, jangan nggih. Usahakan sambil astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Nikmat betul jamaah. Nikmat insyaallah ya. Masya Allah. Kemudian jamaah, pelajaran yang ketiga. Apa tadi masih ingat? Apa yang ketiga? Berkorban. Memang hari raya kurban sudah selesai ya? Hari tasyrik sudah selesai, tetapi pengorbanan belum usai. Pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan punya suami, tidur lagi nikmat-nikmatnya, namanya laki-laki perempuan tidur deket-deketan gitu ya, adzan subuh, panjenengan bilang, Pak, mangkat Pak, jamaah Pak. Pengorbanan apa mboten Bu? Pengorbanan. Lah tidur bareng itu enak sih Bu, kadang bisa ya, kemudian menghilangkan lelah ya, menghilangkan stres gitu ya. Tetapi kita kok berusaha, Mas, ayo berangkat jamaah, berangkat ngaji, kita mau berkorban, sebagian waktu kita dimanfaatkan sampai kita tuh ikut salat berjamaah, itu pengorbanan enggak jamaah? Pengorbanan ya. Jadi pengorbanan itu luas, bukan cuma menyembelih saja. Menyembelih bagus, afdol di hari raya Idul Adha, di hari raya tasyrik. Tetapi berkorban tidak terbatas itu kok jamaah ya. Termasuk panjenengan punya uang disedekahkan, itu berkorban apa mboten? Jenengan punya anak mungmungan, anak tunggal di pondoke, perjuangan mboten Bapak Ibu? Jamaah ngapunten ini Bapak Ibu mungkin dengar dari luar. Pengorbanan perjuangan mboten? Iya. Lamun anak siji-sijine kok di pondoke. Yo kangen, yo tidak akhirnya bersamai, pekerjaannya dikerjakan sendiri. Tapi insya Allah kalau kita benar-benar
Aku mondok anak men besok soleh soleha, men besok bisa berdakwah, men besok jadi wong sing bener, mendekatkan diri kepada Allah lewat mondokin anak, maka masya Allah itu pun menjadi perjuangan dan pengorbanan. Panjenengan sekarang sedang berkorban, ya nggak jamaah? Bukankah kasur jam segini lebih menggoda jamaah? Gimana betul? Enak kok. Tapi jangan kok rela tinggalkan selimut, tinggalkan bantal, tinggalkan spring bed untuk ngaji di Masjid Al-Huda. Ini yang termasuk pengorbanan. Dan ini pengorbanan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang balasannya juga besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan sapa wonge kang nglewati dedalan yaltamisu fihi ilman kanggo sinau kang sukamro sinau agama, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah bakal gampang dalane mlebu swarga. Belajar agama utama buat jamaah, utama banget. Masya Allah, nikmat sekali. Dosanya digugurkan, Masya Allah. Rahmat diturunkan, sakinah diturunkan, pahala juga diberikan, luar biasa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Nabi Ibrahim alaihi salam nunggu anak lama, betul jamaah? Lama. Baru dapat beberapa lama diminta untuk dipisah, ditinggalkan. Setelah kumpul lagi, ketemu dengan anaknya Ismail yang sudah mulai dewasa, mulai bisa bantu pekerjaan orang tua. Kira-kira senang betul Bapak jamaah, senang betul? Senang. Panjenengan saya kemutan, jenengan dua anak do juga kunci. Senang betul? Senangnya kok panjenengan pertama kali dibuatin teh. Bu, ini teh, Pak, ini teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Senang betul jamaah? Senang ya? Nabi Ibrahim nunggunya lama. Setelah dapat harus berpisah. Setelah berkumpul kembali, sudah mulai merasakan manfaat dari kehadiran anaknya. Anaknya sudah mulai bisa membantu. Ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu lewat mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku Ismail, bapak pemimpi. Bapak ini menyembelihmu, mengorbankanmu. Bagaimana pendapatmu nak? Wong anaknya anak soleh, anak-anak manut, anak-anak berbakti, anak-anak sing pinter. Tahu kalau mimpinya Nabi itu adalah wahyu, mimpinya Nabi itu adalah perintah. Maka kemudian Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mal. Bapak, monggo dilampahi mawon. Jenengan dikengken apa nggih lampahi mawon. Jenengan dikengken nyembelih kula nggih monggo. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau Bapak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Benar jamaah? Bil pisau. Kemudian Nabi Ismail mulai dibaringkan, ya, mulai kemudian disiapkan lehernya, tetangisan jamaah. Ismail bilang, Pak, sing-singkan bajuku Pak, dikelin mengenai ben ibu orang-orang gede aku Pak. Pak, tolong dilandepke ladine Pak, ben cepet prosesnya Pak. Ibrahim tetangisan, siapkan pisaunya sambil merem ternyata diganti dengan gibas, dengan pedus gitu ya. Keras ternyata jadi kambing. Nabi Ismailnya selalu pengorbanan yang luar biasa.
Nabi Ibrahim aja sudah berjuang, berkorban semaksimal itu. Apa yang sudah kita korbankan untuk Islam? Apa yang sudah kita korbankan untuk generasi-generasi Islam? Apa yang sudah kita berikan kepada generasi-generasi masjid, generasi-generasi muslimah kita, generasi-generasi penerus kita? Nabi Ibrahim sudah mencontohkan luar biasa apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini. Ya, semangat nggih, berkorban nggih. Tolong pengajian dirawi, tolong TPK diajari, tolong tonggo-tonggo diundangi, dijai ben padha gelem ngaji. Insyaallah termasuk pengorbanan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pengorbanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga kita bisa mencontoh perjuangan dan pengorbanan beliau. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang terakhir adalah pentingnya mendidik keluarga. Nabi Ibrahim alaihi salam mendidik Sarah. Nabi Ibrahim alaihi salam mendidik Hajar. Nabi Ibrahim mendidik Ismail. Nabi Ibrahim mendidik Ishak. Sehingga mereka menjadi generasi terbaik, generasi percontohan, generasi yang wajib untuk ditiru, generasi yang harus dijadikan suri tauladan. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, orang yang beriman yang bersamanya, keluarga beliau, semuanya menjadi contoh yang baik, semuanya menjadi suri tauladan yang baik, semuanya jadi model percontohan yang baik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim mendidik semuanya sehingga menjadi orang-orang terbaik. Kita pun harus mendidik keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur pendidikan orang tua itu sangat berkesan bagi anak. Saya kalau ingat-ingat, saya tuh ngaji sama ibu. Bar maghrib mesti mau ngaji. Bahkan ibu memang terus terang keras, nggak boleh nyalain TV setelah maghrib, harus ngaji dan harus selesai. Terkadang kalau saya agak ngelirik, ibu saya itu sampai kemudian kadang sampai menangis, ya ngaji sing bener kok nak, diulangi sing bener. Sampai sekarang masih ingat didikan seorang ibu. Kemudian didikan bapak itu dari kecil suka ngajak saya pengajian. Jadi kalau Pak ngisi, saya ditaruh di sini, saya ngajak. Sehingga sampai sekarang teringat. Dan kadang kalau saya sudah mulai dewasa, sudah mulai SMP itu suruh ngulu. Sudah mulai besar, suruh khutbah. Sampai kemudian pernah Bapak ngajak pengajian, saya pas capek dulu. Capek, beneran capek. Balik Isa. Bapak ngajak, Van, ayo ngaji. Kesel Pak saya cuma bilang gini, kadel kok ngono ini. Pergi bapak saya dengar gitu sedih Bu. Langsung bapak tak udah kejar, cuma bapak duduk di depan, saya duduk di belakang. Lah MC-nya kemudian biasanya sebelum ada pengajian itu ada yang namanya pengajian pertama itu namanya apa Bu? Pengajian di awal sebenarnya namanya apa ya? Ya semacam kultum gitu ya. Atau nama-namanya kajian iftitah apa gitu. MC ini lihat saya, bapak saya kalian di depan. Acara kedua kultumnya akan disampaikan oleh Mas Akbar. Bapak saya gini, nggak usah ngerti kok. Lalu bapak kan yang beli. Bapak saya cuma senyum doang sambil itu terkenang jamaah. Dan masya Allah ya, saya sendiri bersyukur kepada Allah ketika beberapa kali
ngisi di tempat mana, pernah ngisi di luar kota, ada ibu-ibu datang, Mas, tolong sampai ke ibumu, kesuwun, wes kelahirnya ngomong kayak sampean gitu, masya Allah. Itu saya benar-benar terharu, bukan terharu karena sayanya, tapi terharu karena ibu saya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Taala, ini contoh saja ya, walaupun saya tidak mengatakan seorang baik, tapi dibalik orang yang berada di sampul seperti ini, itu ada sosok orang tua. Orang tua saya mondokin saya, gitu ya. Saya juga awalnya nggak mau mondok jamaah. Ya. Zaman saya itu zaman wong kakak saya nggak mondok, gitu ya. Saya suruh mondok, di tempat saya juga jarang ada orang mondok, gitu ya. Tapi mau namanya ibu sing kon nggih, mon tak mangkat. Mangkat ternyata berkahnya luar biasa. Jadi jamaah, Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan di antara tafsirnya, cara menjaga keluarga dari siksa api neraka adalah dengan mendidik agama, mendidik Al-Quran, mendidik mereka akhlak, mendidik mereka dengan adab dan doa-doa harian. Itu termasuk cara menjaga anak dan istri atau keluarga dari siksa api neraka. Jamaah, jadi zaman ini adalah zaman yang memang kita harus benar-benar dekat dengan masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari pengajian. Karena fitnah akhir zaman itu luar biasa. Maka panjenengan ini termasuk langka jamaah. Langka betul? Langka. Ya. Maka dari itu terus istiqomah ngaji. Insya Allah. Jamaah, mungkin kalau suami pada sibuk ya belum sempat ngajari, yuk kita yang belajar, mumpung ada pengajian di masjid. Karena nanti di hari kiamat itu ada seorang istri yang menuntut suaminya, bukan karena suaminya nggak ngasih nafkah, suaminya nafkahnya lancar, nggak pernah kurang, tetapi dia menuntut suaminya karena apa? Ya Allah, suamiku tuh nggak pernah ngajarin saya agama. Dia mau sibuk cari uang, sibuk cari makanan, tapi nggak pernah ngajari saya agama. Maka dari itu kita harus semangat belajar agar ajari anak kita, ajari cucu kita, ajari keponakan kita, agar mereka mengenal agama Islam dengan baik dan juga benar, agar mereka berperilaku Islami, agar mereka berpakaian dengan cara pakaian yang Islami, agar mereka berakhlak dengan akhlak yang Islami. Insya Allah itu bentuk kita mendidik keluarga dan bentuk kita menyelamatkan keluarga dari siksa api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada 4 pelajaran. Yang pertama, husnuzan. Yang kedua, bersemangat menafkahi keluarga, bersemangat melakukan yang terbaik, yang terhalal untuk keluarga. Dan yang ketiga adalah berkorban. Apapun yang kita miliki, usia, waktu, harta, tenaga, pikiran, mari kita jadikan untuk mendakwahkan Islam, untuk mendidik generasi, ya, sehingga kita benar-benar punya satu pengorbanan. Dan terakhir yang keempat, semangat mendidik keluarga, semangat mendidik umat, ya, termasuk ibu-ibu PRA di sini, semangat ngadain kajian. Insya Allah dengan kita semangat seperti ini, kita akan mendapatkan banyak sekali pahala. Walau a'lam bishawab. Monggo masih ada waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan. Monggo. Nggih, monggo Ibu. Suaminya tidak bisa mendidik agama.
Dengan syarat harus belajar. Insya Allah kalau dia belajar, syukur-syukur ngajak suaminya ibu ya, untuk ikut ngaji, aktif kemudian di masjid gitu ya. Insya Allah nanti nggak saling menuntut. Karena kalau sama-sama soleh, sama-sama bertakwa, walaupun proses belajarnya mungkin tidak diajari suami, tapi suami meridhoi, suami mengizinkan, bahkan suami yang nganter, itu sama aja. Tetap insya Allah akan dimasukkan kedua-duanya ke surga dan tidak saling menuntut. Tapi kalau kemudian sampai benar-benar babar belas, nggak tahu, nggak diajari, kemudian masuk neraka, dia nggak mau masuk neraka sendirian. Suami saya harus ikut juga, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kemudian suami belum bisa mengajari, minimal ajak istrinya ke pengajian, izinkan istrinya ikut pengajian, atau suaminya membelikan MP3, atau mungkin bisa membukakan ini loh kajian, bisa juga buka YouTube-nya Ustadz Ahmad Saifuddin gitu ya. Jangan lupa subscribe gitu ya. Bisa, itu contoh aja Bu ya. Jadi suami harus memberikan fasilitas istrinya bisa tetap belajar agama. Saya nggak bisa didik Ustadz, tak masukkan pondok, insya Allah itu sudah mencukupi. Tetapi ingat, pendidikan anak sejatinya kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz yang di pondok. Jangan sampai aku bayar SPP sak karep pondok kepriye. Jangan. Makanya kalau anak berpulangan dari pondok tetap dijaga, diingatkan agar terus melaksanakan rutinitas yang dilakukan di pondok. Gitu ya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain jemaah Bu? Gitu. Baik. Sebagai pendidik memang dilematis ya. Kita kadang halus anaknya, menyepelekan, kita keras kadang menyakiti gitu ya. Bagaimana caranya? Yang pertama jemaah, kita perbaiki dulu diri kita. Jadilah teladan, jadilah contoh yang baik, sebagaimana Nabi Ibrahim menjadi contoh, menjadi teladan. Kemudian apalagi, berikan pengertian, komunikasi. Nah, kalau makan seperti ini, adabnya seperti ini, doanya seperti ini. Kalau kamu begini dapat pahala, kalau kamu begini berkah, diajak komunikasi. Bukankah Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Ismail, saya itu melihat dalam mimpi saya menyembelihmu. Ini komunikasi bukan? Coba kalau bisa sembelih aja langsung gitu kan ya. Nabi Ibrahim tidak, ada komunikasi. Luqman kepada anaknya, wa idz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya, nak, jangan kamu berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ajak komunikasi. Jadi teladan, didik dengan penuh kelembutan, ajak komunikasi. Jangan cuma dipaksa. Karena kalau dipaksa dia terpaksa, tapi kalau diajak komunikasi, dia mengerjakannya atas kemauan sendiri, keinginan sendiri. Kemudian juga jangan lupa, setelah kita menjadi contoh, kita didik, kita ajak komunikasi, doa. Berapa banyak Nabi Ibrahim doa? Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, jadikan keturunanku anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini seorang yang menegakkan
dan jadikan keluarga saya orang-orang yang mendirikan sholat, doakan. Kemudian selanjutnya yang kelima, didiklah dengan cara Islam. Nabi Muhammad tidak mengizinkan anak dipukul kecuali umur 10 tahun. Dan pukulnya bukan pukul menyakiti, tapi pukulan mendidik. Bukan pukulan yang membuat berem, enggak, tapi pukulan yang mendidik. Ayo sholat, kalau nggak sholat, gitu misalnya gitu. Tapi insya Allah jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mendidik dengan pendidikan Nabi, kita akan mudah berhasil insya Allah gitu Ibu ya. Jadi bagaimana menjadi teladan, berikan pendidikan yang baik, ajak komunikasi, kemudian doakan, didik dengan cara Nabi mendidik anak-anaknya, dengan cara Nabi mendidik umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Ada yang lain? Monggo, mumpung ketemu. Cukup? Nggak kalau ajaran takon tapi kok isi. Ya kalau mau tanya itu boleh minta nomor saya ke Rumah Mudah ya. Insya Allah nggak apa-apa, bisa juga. Baik jemaah, karena udah nggak ada pertanyaan, ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebaikan dari Allah, ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Insya Allah nanti kalau mau lihat siaran ulang bisa dibuka di YouTube Ahfad Saifuddin ya, AHFADL Saifuddin, bisa dibuka insya Allah. Kita berterima kasih sekali atas undangannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.